Teman-teman, ini drip system saya ini jebol. Drip system 3.0 auto watch, auto water change. Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Ini karena meja ini sudah rapuh, meja lama ini saya pakai, mungkin pernah kena air dan kaki meja ini terlalu rapuh, itu tembus. Lihat teman-teman, lihat tembus teman-teman. Ini harus saya pindahkan satu persatu. Ini air mengenang dari semua kemana-mana ini. Aduh, ya udah, kita perbaiki semua dulu. Saya akan angkat ini keluar dulu, amankan ikannya biar selamat semua, dan nanti kita rebuild kembali, kita perbaiki lebih baik kembali. Oke teman-teman. Nah teman-teman, saatnya bongkar. Kita bongkar karena meja ini sudah rusak teman-teman, udah nggak bisa dipakai lagi. Memang ini awalnya memang meja ini udah rusak, saya akal-akalin biar bisa pakai. Udah, sekarang ya sudah rusak, memang sudah saatnya ganti. Mejanya beres teman-teman, mejanya beres. Sekarang mejanya saya mau angkut dan buang. Nah, baru kita setting untuk meja yang baru, rak yang baru. Ayo kita pasang kaki mejanya teman-teman. Ya teman-teman, sementara berantakan habis, tapi rumah susun cupangnya udah selesai. Tinggal kita cat, nanti drip system kembali kita pasang, dan semoga ikan-ikannya bahagia di sini. Nah, di sini ada tempat baru lagi. Nah, di situ nanti saya tempatkan ini si burayak ini, si burayak di sana nanti. Kemudian yang di sini soliter 2 liter, mungkin cukup 10 ya, 10 atau 11 di sini untuk 2 liter. Yang sini yang soliter lama yang 3 liter semua. Oke. Nanti di sini ada papan besar ke sana, papan besar sampai sana. Kemungkinan botol-botol kita taruh di sana biar rapi. Nanti kalau burayanya masih banyak, jadi kita taruh di belakang sana lah, aman kok. Oke, nanti saya update kembali. Teman-teman,
Ini untuk versi 3.0 untuk auto watch atau otomatis water change. Ini kita buat nanti seperti yang sebelumnya, yang versi 2.0 dan 1.0 dan 2.0 kita buat sebelumnya, tapi kita potong di sini. Nah, kita potong di sini, saya bawa ke bawah, nanti kita buatkan lagi yang seperti ini di sini, dan untuk yang level paling bawah kita buatkan di sini. Nanti airnya itu langsung ketika air baru terisi, air lamanya akan langsung terbuang. Jadi per hari airnya itu adalah 10% akan kita isi, kita ganti 10 sampai dengan 20% per hari. Jadi airnya itu akan selalu baru ya, selalu bagus. Karena seperti di alamnya itu, seperti di sungai atau di mana kan itu airnya tetap terganti ya. Jadi sama aja kita misalnya kita ganti dalam waktu 1 minggu itu sebanyak anggap aja 100%, kita bagi 7 ya, kurang lebih kan sekitar ya 10 sekian lah. Sama aja halnya, kita ganti baru lebih baiknya tiap hari kita bisa ganti, tapi capek juga kalau kita ganti tiap hari. Jadi kita pergunakan automatic water change. Jadi automatic water change ini kita nggak perlu susah nanti ganti air, kita cukup sipon aja ya, semampunya teman sipon. Nanti kalau airnya dianggap kotorannya terlalu banyak ya sipon. Alangkah baiknya kalau tidak ada waktu, karena airnya sudah terganti terus, sepertinya tidak usah disipon teman-teman. Nanti versi 3.0 ini tidak seperti versi sebelumnya. Versi sebelumnya adalah airnya itu kita terfilter dan kembali lagi seluruh tank terisi. Ini tidak teman-teman, jadi dia mandiri, satu tank satu. Jadi kecil kemungkinannya jika ada penyakit ikan bisa pindah ke ikan lainnya, itu kecil kemungkinannya. Jadi kita akan tetap mencoba sebaik mungkin dalam memelihara cupang ini supaya tidak mudah sakit dan kebersihannya tetap terjaga. Dan kita plusnya itu kita lebih dipermudah untuk penggantian airnya itu. Oke, saya lanjutkan untuk video berikutnya. Oke. Teman-teman, untuk setup irigasi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita setup ini outputnya, irigasi output yang menggunakan botol air mineral bekas. Ini turun, drop down sini turun. Nah, kita tambahkan lagi 2. Nah, ini di sini nanti ini dianggap lantai kedua seperti ini, sama dengan ini, dan yang di lantai bawahnya kita letakkan juga di sini. Di sini begitu. Nah, sebentar kita ukur dulu pipa-pipanya. Kemudian ini kita keni ke bawah, kemudian baru keni ke sini ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, yang ini kita asumsi yang paling atas yang sudah kita punya, pipa botol, ini pipa yang sekarang yang ada pipa. Nah, ini kita bawa ke bawah teman-teman. Kita ke bawah untuk lantai 1 dan 2 nya. Ini ke bawah dan terus ke sini. Nah, ini untuk lantai 2 anggap aja airnya ke sini tuh. Nah, di sini kita ada 1 botol. Kemudian untuk lantai 1 ini kita kasih T di sini, T1 in untuk
untuk pipanya untuk satuin, kemudian botol 2. Nah, itu untuk lantai satunya, nanti lantai 2-nya. Nanti yang lantai 2 ini botol kedua, airnya akan turun di sini. Airnya akan turun ke sini. Jadi kalau misalnya kita kurang di sini, kita tambahin pipa aja. Nah, sedikit segini. Tiang ini kita potong. Oke, saya rasa tidak sulit teman-teman. Dan yang ini, kemudian yang ini langsung ke pembuangan, ke bawah dan ke pembuangan, keluar, output. Oke, kita kerjakan. Nah teman-teman, untuk pembuangannya atau outputnya sementara seperti ini. Nah itu, begitu teman-teman. Ini nanti turun, yang turun di bawah, yang di bawah nanti pakai yang ini, nah, ini langsung sambung ke selang. Ntar saya lihatkan. Oke. Nah output dari sana kasih kemiringan biar tidak ada kebocoran. Di sini juga kasih kemiringan. Oke, semua kasih kemiringan. Oke. Nah begitu teman-teman, untuk yang paling bawah itu dia. Nah ini lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Saya lihatkan dulu untuk yang paling bawah ini teman-teman. Nah itu kawat sementara, nanti kita rapikan lagi. Nah ini nanti untuk ini langsung kita ke pipa ini, selang pembuangan. Nanti pipanya seperti ini masuk. Nah gitu aja. Oke, ini kita setup dulu yang soliter untuk yang paling bawah, tank yang paling bawah ini kita setup dulu. Kita setup, sudah rapi. Nanti kita beri tanda-tanda di sini, tanda biar nanti tidak ngawur naruhnya, biar rapi, semua rapi. Saya tidak suka semrawut, ini rapi, harus rapi semua. Dan nanti lampu nanti di atas ini, untuk air input kita taruh di sini semua, seperti yang ini, nah seperti yang itu. Jadi nanti kita lubangin kembali seperti di video yang sebelumnya. Untuk saat ini saya akan setup itu udah, setup output sudah, nanti saya input terakhir karena tidak susah setup inputnya. Nanti saya untuk finishing saya cat ini dulu, cat hitam seperti ini biar rapi ya. Sementara masih semprautan teman-teman, ya di bawah dulu, tank yang di atas biar rapi dulu. Nanti saya update lagi kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, saatnya kita finishing. Kita cat bagian yang kelihatannya aja teman-teman. Nanti yang tuh nggak kelihatan, yang nggak usah dicat teman-teman. Selain menghemat, untuk apa juga yang nggak kelihatan kita cat. Kita pandangannya aja seperti yang di sini. Oke, kakinya kita lihat aja, kita cat. Oke, kita eksekusi. Jangan lupa pakai masker biar nggak bau. Nah, udah selesai teman-teman. Kita cat itu semua. Terus besok kita tinggal setting aja, setting semua, setting input dan outputnya selesai. Oke, nanti saya update kembali. Nah ini teman-teman, kita coba ini keluar dari mesin, air bersih keluar dari mesin dan langsung menuju ke atas tank masing-masing dan turun ke tangki. Nah tangki itu apa namanya itu, ember catnya itu kita turun dan langsung yang ini menuju ke pembuangan, dan di bawah
kita sudah siapkan ke menuju ke salur pembuangan ataupun ke tanaman juga boleh. Kita cek di sini tidak ada kebocoran. Jika levelnya sudah setengah, dia akan otomatis menguras habis air yang turun dari tangki-tangki masing-masing tangki itu. Jadi ini akan 24 jam airnya itu mengalir, teman-teman, tapi tidak sebanyak ini. Ini kita uji coba dulu dengan level yang maksimum, apakah kuat tekanan air saya. Kalau tidak kuat, kita tambahkan mesin. Ternyata kita lihat ini sudah cukup kuat untuk mengisi air satu tangki itu dalam waktu 24 jam. Artinya air itu bisa terganti dalam 24 jam, tapi kita tidak butuh penggantian air setiap 100%. Kita hanya butuh 10% per hari. Nanti kita sesuaikan level, teman-teman. Oke, nanti saya lanjut kembali. Jadi sudah kita coba tadi dengan tekanan yang maksimum dari toren saya. Nah, airnya itu tidak naik gitu, teman-teman. Artinya kekuatannya cukup stabil, tidak cukup keras dan tidak cukup rendah. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk water change, 24 hour water change. Jadi 24 jam akan hidup, tapi tidak dengan tekanan seperti ini, mungkin lebih kecil lagi. Kita kecil lagi setetes demi setetes, yang dimana perharinya itu maksimum 10%. Dimana kita mengetahui 10% dari ini, teman-teman, dari tangki dari ember ini kan 25 kilo. Jadi kita anggap aja seluruh tank kita itu 100 liter kali 20% aja itu sudah kita kali 10% aja itu sudah 30 liter. Nah, 30 liter jadi 25 liter ya cukup lah untuk satu hari. Kalau dirasa kurang, 25 liter itu kita kali 2. 25 liter kali 2 artinya nanti tekanan air kita sesuaikan, yang inputnya kita sesuaikan agar per hari itu dapat 50 liter per hari. Jadi itu sama saja kalau kita ganti setiap 2 hari atau sehari, itu sama aja, tidak ada pemborosan di sini. Hanya saja dengan melakukan water change 24 jam ini, dia ikan-ikan itu seperti berada di alamnya, teman-teman. Jadi di alamnya itu, di sungai itu kan air terganti terus, teman-teman, akan terganti yang baru terus. Jadi mereka nyaman tinggal di sana. Jadi kita buat seolah mereka berada di sana. Semoga kita bisa memberi kenyamanan buat mereka. Nah, teman-teman, ini pipa input pipa input ini sudah selesai, tinggal kita tandai saja. Nanti tutorial untuk pembuatan pipa ini sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya taruh di linknya. Nah, seperti ini kita tanda-tandain dulu. Nanti baru kita lubangi dengan bor. Oke, lakukan ke seluruh tank di sini. Nanti kita bor dan kita beri keran aerator. Teman-teman, saatnya pasang keran aerator. Mudah sekali untuk memasangnya, teman. Kita tinggal dorong, selesai. Untuk melubangi pipa ini, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya buatkan tutorial untuk melubangi pipa ini, teman-teman. Jadi kita pertama menggunakan solder untuk melubangi sedikit, kemudian baru kita gunakan bor ukuran sesuai dengan ini karet grometnya ini karetnya ini namanya gromet, teman.
Baiklah, sudah selesai semua. Dan kita lanjutkan ke jadi setelah saya pasang seperti ini teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, ini cuman kita buat setting aja, makanya kita taruh 2 tank dulu, 2 tank di sini dan 2 tank sana untuk setup. Ketika setup ini semua selesai, baru kita siapkan tank-tank yang di luar itu, yang di luar sana. Kita bersihkan dan kita taruh kembali ke tempatnya dan kita uji coba. Oke. Nanti saya videokan lagi setelah terpasang semua, karena tempat saya tidak memungkinkan menaruh kamera di sini, sangat berantakan teman-teman. Jadi nanti setelah tersetup semua saya videokan kembali, oke? Nah, jadi begini teman-teman. Ini untuk skemanya sebelum dicoba ya nanti, dan ini belum rapi. Nanti kita rapikan kembali karena tank semua masih kotor, kita belum bersihkan. Jadi kita bersihkan dulu, nanti baru kita rapikan semua. Jadi skemanya seperti ini. Air ini air dari toren. Nah, di sini nanti difilter dulu. Ini filter untuk apa namanya, mungkin kotor-kotoran yang tipis-tipis. Jadi karena air di rumah saya tidak begitu kotor, makanya saya pakai ini aja satu cukup. Nanti kalau misalnya air di rumah teman-teman agak kuning, teman-teman bisa tambahkan arang. Dan satu lagi untuk apa namanya itu, kerak, ada itu kerak apa namanya itu, saya lupa namanya, yang satu lagi itu 3 biasanya kita pasang. Jadi saya cukup satu aja karena sudah cukup bagi saya membersihkan air dari toren. Air dari toren ngalir dari sini, lalu ini mesin ini. Nah, karena tekanan di sini toren saya itu kecil, jadi saya menggunakan mesin pompa dorong. Kebetulan pompa dorong ini ada, saya juga lupa size pipa apa pompa dorong ini. Saya lupa size nya ini, nanti saya cantumkan di deskripsi, oke. Ini langsung ini ditembak ke sini, naik. Nah, yang ini ke tank yang di sini, yang di atas ini, sorry berantakan sekali karena belum kita uji coba. Setelah uji coba dan kita rapikan. Nah, untuk yang ini yang ke kiri, jadi untuk seluruh tank teman-teman. Nah, yang ke kiri, nah itu dia, pipanya luar biasa, semrawut. Satu yang ke sini, ini naik ke sini. Untuk yang di bawah lantai 2, yang untuk di lantai 2, itu lantai 2, ini untuk lantai 1. Lihat tuh, satu tuh bawahnya pembuangan semua pembuangan. Nah, itu kenapa saya taruh pipa ke atas, nanti jika kapasitas air itu melebihi, dia tidak akan luber teman-teman. Jadi saya tambahkan aja pipa ke atas. Oke, ini tank yang belum dilubangi, besok kita lubangi. Jadi setelah kita lubangi baru kita sambung semua. Oke, itu lantai 1. Ini lantai 2. Ini kita pakai tank yang kecil, makanya agak miring, seharusnya kita pakai tank yang itu. Oke, kemudian ini untuk lantai 3. Lantai 3 yang ini input semua input ke sini, dan lantai 4 yang paling tinggi sama. Nah, untuk output, nah itu saya buat kemiringan di sini. Nah, kalau teman-teman tidak miringkan seperti ini, kalau dia rata, nah jika ini leman yang di sini teman-teman lemnya tidak cukup bagus, maka dia akan luber ke sini teman-teman. Nah, itu kita antisipasi. Jadi agar tekanan air itu mengalir deras ke sini, kita tambahkan kemiringan di sini sedikit agar air itu tidak tumpah ke kiri, dia akan melalui pipa ini ke kanan. Kemudian yang di atas juga sama, kita miringkan semua, agar dia lubernya cepat ke kanan mengalir airnya. Oke, pembuangan seperti ini. Nah, ini pembuangannya kita buat dengan apa namanya itu, botol bekas air mineral. Jadi itu pipa yang kita panaskan biar bisa masuk ke mulut air mineral itu. Nah, kemudian sama
ini turun. Nah ini kita yang dari atas sama semua. Nah ini jadi satu, itu lantai 2 dan 3 dan 4 itu jadi satu. Nah kemudian yang itu langsung turun ke ke ember. Seharusnya jika pembuangan teman-teman ini di lantai 1, artinya di bawah ya, di lantai bawah, teman-teman tidak perlu menambahkan ember itu lagi, jadi langsung ke pembuangan aja, biarkan aja ditambahkan selang ke pembuangan, nggak usah pakai ember lagi, jadi lebih efisien. Jadi sekarang di sini saya buat sistem ini tanpa filter teman-teman, tanpa filter. Jadi kita mengganti air dan menambahkan air di sini. Untuk mengganti airnya ini kita 24 jam. Jadi setiap hari itu airnya akan baru sebanyak 10-20% teman-teman. Jadi tidak semua baru. Dalam artian kita akan memodifikasi tank ini agar serupa dengan alamnya, dimana jika mereka di sungai, air itu akan terganti setiap harinya dengan yang baru teman-teman. Nah kita asumsikan seperti itu. Kita akan coba nanti gimana perkembangan ikan itu. Di filter saya pertama dengan menggunakan filter itu kita sudah melihat perkembangan ikan itu cukup baik teman-teman. Ikannya sehat. Satu, kedua kalau ikan betina itu cepat bertelur dia. Kita beri makan biasa aja, dia cepat sekali bertelur teman-teman. Dan kemudian penyembuhan sirip ikan cupang itu juga cepat sekali di drip ini teman-teman. Saya sudah buktikan. Nah sekarang saya mau membuat sistem baru ini karena kemarin ada kebocoran yang saya tidak tahu dan akhirnya meja saya jebol. Jadi saya rubah sistem itu semua untuk eksperimen. Nanti yang mana yang lebih baik nanti itu saya akan pakai. Oke, nanti kita lihat setelah semua bersih teman-teman. Oke teman-teman, lantai atas sudah kita tes kebocoran untuk inputnya teman-teman. Sekarang kita tes kebocoran untuk input. Ayo kita nyalakan penuh. Oke, kita nyalakan penuh. Oke, air naik. Nanti akan terlihat, pasti terlihat untuk beberapa kebocoran. Oke, seperti ini teman-teman. Nah itu ada kebocoran. Oke, ini ada kebocoran. Semuanya tes. Oke. Bentar, cek. Kalau di pipa utama oke, tidak ada. Oke, pipa utama semua aman kecuali di setiap ini grommetnya ini. Nanti kita tambahkan seal untuk grommetnya. Oke, cukup. Air sudah bisa mengisi tank. Nah teman-teman, setelah kita perbaiki tadi yang bocor-bocor, semua sekarang sudah tidak bocor lagi, tapi ada beberapa bagian seperti ini. Nah seperti itu, ada yang menetes sedikit demi sedikit. Nah dan saya rasa ini semua, nah seperti ini, saya rasa kita harus memberikan tambahan lem teman-teman. Kita berikan lem pipa agar lebih kuat lagi, karena tekanannya ini cukup keras teman-teman. Dia kecil airnya, tapi karena tetes demi setetes itu yang membuat tekanan menjadi keras. Untuk drip berfungsi dengan baik, airnya turun ke kaleng cat itu. Dan untuk yang di atas, karena air tekanannya kita butuhkan yang kecil untuk meneteskan saja, dia baru beranjak naik ini teman-teman, baru naik. Nanti
turun setetes demi setetes. Nah seperti ini dia teman-teman. Nah itulah drip. Nah kita akan hidupkan itu 24 jam dalam artian jika kita kuras air setiap dua hari atau tiga hari sekali, kita menghabiskan 100 liter. Anggap aja 2 hari kita menghabiskan 100 liter, jadi 100 liter kita bagi 2 hari, jadinya per hari yaitu 50 liter. Nah kita kurang lebih meneteskannya itu nanti kita uji coba. Jika setengah hari kita teteskan seperempat tangki, nah itu sudah cukup. Itu sama aja artinya kita per 2 hari sekali kita ganti air, jadi airnya tetap terjaga dan ikannya merasakan air baru setiap hari, tapi tidak full. Dia akan terganti 20-30% teman-teman. Nah untuk selanjutnya saya akan mengelem semuanya. Setiap sambung-sambungan ini saya lem karena ini sudah permanen. Saya setup, saya akan lem semua dan saya siapkan soliternya semua dan saya taruh ikannya kembali. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Baik teman-teman, nah, untuk kebocoran semua sudah teratasi. Semua kita tutup kebocorannya dan sementara kita coba dulu. Nah, terutama di pipa-pipa ini. Pipa ini sangat rentan teman-teman, karena tekanan lumayan tinggi dari mesin pendorong. Nah itu yang menyebabkan tingkat kebocorannya itu lebih mudah terjadi teman. Kalau tanpa mesin pendorong sepertinya tidak apa-apa, cuman karena di rumah saya tekanan airnya kurang kencang, kurang nendang, jadi saya tambahkan mesin pendorong. Oke, nanti saya lanjutkan ke tahap setup. Nah teman-teman, untuk lantai 3-nya sudah selesai, lantai 3 dan lantai 4 sudah selesai. Lalu kemudian kita ada sedikit masalah di sini. Nah di sini ini kurang tepat karena pipa ini kepanjangan, jadi kita potong kemungkinan sekitar 5 cm. Kita potong 5 cm lalu pasang kembali. Dan dia akan tepat di sini untuk kerannya, semua keran pas ada tengah-tengah, tepat berada di tengah-tengah. Jadi kalau 5 cm dia berada di sini yang ini. Oke, kita tinggal potong itu dan kemungkinan, nah ini ada kelebihan lagi mungkin setengah senti, jadi mungkin kita potong sini lagi 1 cm, lagi 1 cm aja kita potong agar dia press seperti yang di atas, rapi sekali. Oke, nanti kita sambung lagi videonya. Dan untuk tank yang di sini sudah, kecuali lagi satu masih dibersihkan, kita bersihkan kembali. Setelah itu ini airnya sudah saya isi karena saya mau coba dulu semua tank apakah ada bocor apa tidak. Kalau ada yang bocor saya lem lagi gitu, agar tidak 2 kali kerja teman-teman. Nanti untuk pengetesan nanti saya perlihatkan kembali, dan sambil saya mengendapkan air ini mungkin semalaman atau dua malam. Kemudian kotoran yang berada di bawah ini kita sipon lagi sekali dan kita masukkan lagi debitnya lagi sedikit. Oke, nanti sembari memasukkan airnya itu kita menggunakan drip saja. Oke, nanti saya sambung lagi videonya teman-teman. Nah sekarang kita sipon teman-teman. Yang ini sudah selesai, jadi rapi sekarang. Nah sekarang itu kemarin ada kotor-kotoran sedikit, kita sipon itu dulu, kemudian baru kita tambahkan air dan kita berikan garam dan sedikit obat dulu untuk treatment.
Teman-teman, ikannya sudah saya isi dan saatnya penguji coba. Kita uji coba. Kita hidupkan kerannya. Kita biarkan dulu semua pipa terisi air. Kemudian baru kita kecilkan kerannya. Nanti kita berikan dia setetes demi setetes saja. Kita uji nanti di ember ini berapa jam dia akan penuh. Nanti per hari itu kita gunakan 2 kali pembuangan dari satu ember 25 kilo ini, jadinya kita 50 kilo per hari. 50 liter 25 liter 50 liter sehari kita gunakan otomatisnya, dan semua air ini akan bekerja otomatis sendiri. Dia mengganti air setiap harinya sebanyak 50 liter. Oke, saya setting dulu semuanya teman-teman. Nah teman-teman, di lantai 3 ini terlihat dripnya sudah berfungsi dengan baik. Ini air baru teman-teman, bukan air filter. Jadi tank ini akan terisi air baru setiap harinya sebanyak 20% teman-teman. Jadi kalau tetesnya seperti ini, kita uji coba nanti dengan cara kita lihat untuk ini ember ini akan penuh dalam berapa jam. Nanti kita hitung per hari kita menghabiskan berapa. Nanti kita di sana bisa setting semua dari dari tetesan ini. Nah ini, jika tetesan ini semakin cepat akan semakin banyak air yang masuk. Nah nanti kita hitung itu tetesannya. Nah sementara untuk yang di atas belum ada karena tekanannya belum sampai. Jadi kita biarkan saja teman-teman, nanti juga dia akan sampai ke atas dan kita baru bisa setting semuanya untuk dripnya. Oke, yang di sini sudah. Oke, sudah. Dan ini sudah. Oke, semua sudah. Yang ini juga terlihat. Oke, sudah. Jadi kita tinggal nunggu yang di lantai 4 ini aja. Oke teman-teman, nanti saya videokan kembali. Nah teman-teman, drip yang paling atas sudah bisa, tapi beberapa bagian saja teman-teman. Nah kemungkinan ini dikarenakan keran aeratornya ini mungkin tersumbat di dalamnya. Nanti kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita lihat kembali. Oke, selanjutnya kita uji coba untuk pengisian ini. Berapa jam nanti dia penuh untuk tangki untuk embernya ini. Ingat teman-teman, ini 25 liter, jadi kita kali 2. 50 liter per harinya dia harus mengganti air seluruh tangki ini. Oke. Baik teman-teman, nanti saya update kembali, oke? Nah teman-teman, untuk pengisian drip di pengisian tank di drip system ini seperti ini nantinya teman-teman. Jadi dia akan terisi semua. Kebetulan yang saya isi cuma ini aja. Ini ada yang pecah, nanti saya lem dulu. Nah nanti ketika dia sudah penuh, nanti kita kecilkan volumenya semua. Nanti dia akan seperti ini teman-teman. Nah dia seperti itu, dia akan menetes terus 24 jam seperti itu teman-teman. Jadi airnya itu terganti setiap harinya teman-teman, sebenarnya 20% maksimum. Jadi kita tidak usah lagi ganti air setiap 2 hari, tidak usah. Cukup nanti kita sipon kotor-kotoran yang ini, kita sipon mungkin setiap 2 hari atau 3 hari kita sipon biar bersih ya. Nah itu baru sehari udah banyak kotorannya. Jadi 2 hari kita sipon. Nanti kalau memang ditambahin air, tambahin dikit. Tapi ini air ini tetap ini 24 jam. Jadi nggak usah ganti air lah. Cuma maintenance bersih, kebersihan aja. Nah teman-teman, ini sudah kita tes untuk 2 jam pertama, airnya meningkat sebanyak
1 cm. Nah, jika air meningkat 1 cm dalam 2 jam, jadi ini tingkatnya kita kurangi 3 cm di sini. Anggap aja 13 cm. Nah, per 1 jam itu maaf, per 2 jam itu 1 cm, berarti 13 kali 2 jadinya 26 jam, 24 jam. Ya, dalam 24 jam air ini akan penuh. Jadi kesimpulannya 24 jam itu dia akan mengisi air total keseluruhan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin cuman 10% atau 20% aja, nanti airnya ini, maaf saya tunjuk pakai penggaris, airnya ini lebih jarangin puter lagi ininya, ini aeratornya, ini keran aeratornya ini diputar lagi biar tidak terlalu cepat tetesannya mungkin 2 detik per 1 tetes. Itu bisa kita atur, teman-teman. Nanti kita uji coba dengan ikannya. Kalau per hari itu diganti setetesnya seperti ini, apakah ikannya terlihat sehat atau tidak. Kalau memang terlihat sehat dan bagus, kita tetap pakai tetesan seperti ini. Oke teman-teman, nanti saya lanjut kembali. Teman-teman, pagi ini saya sipon ini kotoran ikannya semua sudah saya sipon, dan kemudian kita lihat ini penurunan airnya dari sipon ini. Dari sini air normal, ini ada garisnya air normalnya. Nah, ini kurang lebih sekitar 10-20%, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari tetes-tetesan air itu berapa lama dia akan untuk memenuhi tank ini sampai di sini. Kita biarkan saja, nanti saya update kembali apakah sejam atau 2 jam atau bahkan setengah hari atau 1 hari, kita lihat nanti ya. Oke. Halo teman-teman, akhirnya selesai juga ini project kita. Drip System 3.0 Auto Watch. Auto Watch itu auto water change. Ini ganti airnya ini sudah otomatis, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ganti air, cuman mungkin bersihkan soliternya aja dari kerak-kerak atau lumut. Mungkin setiap 3 hari atau 3 hari 4 hari itu. Dan terutama kotorannya ini boleh teman-teman sipon seminggu sekali juga nggak apa-apa, karena airnya ini sudah terganti sebanyak kalau saya di sini saya setting dengan tetesan seperti ini. Dengan tetesan beberapa detik per tetes. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 detik per tetes. Itu kurang lebih dia per harinya itu akan segini, teman-teman. 10% sampai dengan 20% akan terganti airnya dengan sendirinya ini, teman-teman. Jadi kelebihan sistem ini adalah air itu akan terus baru, teman-teman. Bukan baru total, artinya seperti aliran sungai itu ya terganti sedikit demi sedikit. Jadi ikan-ikan ini terasa mungkin di alamnya. Terlihat dari beberapa hari ini ikan-ikan yang saya pelihara ini tidak seperti biasanya, lebih ceria dia, teman-teman. Di sini saya bisa bilang begitu karena saya yang memelihara, yang biasanya kalem-kalem aja. Apalagi di sini sekarang musim hujan ya cukup ekstrim cuacanya. Mudah-mudahan ini semua sehat terus dengan sistem seperti ini. Jadi saya jelaskan sistem ini seperti ini, teman-teman. Begini, air ini air bersih dari tandon. Tandon saya itu sudah diendapkan airnya sudah diendapkan dari sumur, diendapkan di atas tandon kurang lebih semalaman. Kalau teman-teman
baiknya itu 2 malam itu lebih bagus. Ini semalaman sudah cukup. Jadi dia akan mengalir ke sini. Di sini saya sediakan filter teman-teman. Ini filter ini untuk kotor-kotoran, kotor-kotoran yang mikro. Jadi kemudian dia masuk di sini. Ini pipanya. Nah ini cuman media apa namanya itu pendorong saya aja, alat pendorong saya ini apa namanya itu bisa teman-teman siapkan kalau tekanan air teman-teman kecil seperti saya. Kalau besar tekanan airnya nggak usah teman-teman, nggak usah disiapkan ini. Dan air masuk. Nah ini input ini yang ke atas, yang ini untuk yang ini ke atas semua itu. Nah yang ini untuk yang di tank-tank yang ini, tank-tank semua ini. Kemudian input, terus mereka masuk dari sini dan kita setting di sini di keran aeratornya itu setting agar tekanan airnya kecil, keluarnya kecil, jadi per tetes saya pasang 5 detik per tetes itu agar per hari bisa kita ganti 10 atau 20%. Nah, di mana saya mengetahui per tetes itu adalah 10 atau 20%? Ya dari eksperimen teman-teman. Jadi ada tank kosong seperti ini, tank kosong. Jadi saya coba itu 1 malam seberapa saya dapat. Nah, itu saya pakai patokan. Jadi saya anggap misalnya segini 1 malam. Berarti dalam 1 malam itu air akan terganti selevel ini teman-teman. Berarti kurang lebih anggap aja ini anggap ini 50%, jadi 50% ini 25%, jadi kemungkinan di sini itu adalah 10% atau 15%. Nah begitu caranya teman-teman. Kemudian air ya seperti biasa dari drip, kemudian menuju ke pembuangan. Ini air dibuang ke ember. Yang dulu ember itu adalah salur apa namanya itu media filter. Dulu ember itu adalah media filter teman-teman. Sekarang saya pergunakan untuk membuang air dari tank ini menuju ke pembuangan, atau kita bisa pakai siram tanaman untuk sore hari. Nah itu kalau teman-teman di lantai bawah, teman-teman nggak usah pakai ember lah, langsung aja ke pembuangan dari pipa ini. Nah ini dari ini turun langsung ke pembuangan, nggak usah pakai ember lagi. Karena saya di lantai 2 saya ada pembuangan, jadi saya pakai ember. Kemudian dari ember ini saya sediakan keran. Jika sore hari saya mau nyiram, artinya saya tutup dulu ini malamnya. Kalau dia misalnya penuh, sore itu saya pakai nyiram, jadi tidak ada air yang terbuang teman-teman. Ini akan turun ke lantai bawah dia teman-teman. Lalu saya pakai ya siram tanaman atau apa namanya itu untuk semprot-semprot yang kecil-kecil, jadi air itu nggak terbuang sia-sia teman-teman. Nah kalau teman-teman apa namanya itu merasa sistem ini boros, tidak juga teman-teman. Nah asumsinya begini, kalau per hari itu dia 10%, per hari 10%, per 2 hari itu 20%, per 3 hari itu asumsinya 30-50%. Sama saja teman-teman itu lebih boros mengganti air per 2-3 hari, 2-3 hari itu teman-teman ganti semua. Yang sepertinya manual biasa kita lakukan kan seperti itu. Kita bersihkan per 3 hari, kita ganti setengah atau enggak kita ganti full. Itu kita ganti semuanya teman-teman. Jadi itu lebih boros daripada ini teman-teman, kalau menurut saya. Kalau untuk ganti total ini seluruh tank ini airnya
ya kita bisa lakukan dalam 2 minggu ataupun kalau sebulan juga nggak apa-apa, karena ini air tetap mengalir teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah itu aja, sifon kotorannya aja dan beberapa kotoran makanan itu kalau ada, kayak nah seperti ini. Seperti ini ikannya sebelum dari hujan-hujan itu udah mulai drop dia sebelum saya buat sistem ini, dan sekarang udah mulai mending nih, dia udah mulai ngikut tangan saya. Kalau kemarin masih bobok manis dia. Ini tank ini sudah saya sipon tadi, ini saya lihat sudah bersih, kita sipon. Nah kemungkinan airnya itu akan terkuras segini teman-teman. Nah ini saya sipon agak dalam karena saya mau ganti airnya terus setengah seperti ini, karena mereka kurang sehat, jadi saya ganti airnya setiap hari. Nah seperti ini setelah kita sipon. Nah airnya ini kan rintiknya kecil, jadi kita besarin rintiknya melalui keran yang ini. Bentar. Nah kita fullin aja untuk mengisi. Nah. Oke, tunggu sebentar aja, tunggu semenit. Sudah full, jadi kita normalkan kembali. Jadi begini teman-teman, untuk setting agar rintikan airnya ini, teman-teman nyalakan dulu levelnya ini. Nanti teman-teman kasih tanda seperti ini, nanti di level mana untuk rintik. Full ini untuk pengisian teman-teman, kalau teman-teman mau mau sipon untuk pengisian. Jadi ini untuk rintik aja ini. Oke, ya, mengisi. Oke baik teman-teman, inilah drip system saya yang terbaru 3.0 drip system auto watch, otomatis water change, itu auto watch. Kalau teman-teman ada kritik dan saran dan pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar, oke? Dan selamat mencoba teman-teman. All about hobby. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru. Tekan like untuk menyukai video ini dan share jika bermanfaat. Salam all about hobby.